Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran berikut, kita akan mempelajari materi integral, tetapi materinya dibatasi hanya dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menentukan integral tak tentu fungsi aljabar yang diberikan. Nah, di sini pengertian integral. Integral adalah operasi anti turunan atau kebalikan atau inverse dari turunan dengan notasinya seperti huruf S ini. Ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan pembahasan integral tak tentu dari fungsi aljabar. Mari kita akan menentukan aturan umum dari integral tak tentu fungsi aljabar. Perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita mempunyai rumus turunan pertama dari sebuah fungsi, misalnya adalah X. Nah, karena integral ini adalah anti turunan, artinya kita mencari fungsi semula yang hasil turunannya adalah X. Maka kita punya fungsi semulanya adalah 1/2 X pangkat 2. Ya, karena di sini hasil turunannya adalah berpangkat 1. Sehingga pangkat semula adalah 2 karena aturan turunan dari fungsi semula itu pangkatnya berkurang 1. Kemudian karena di sini adalah koefisiennya 1, maka kita munculkan setengah. Supaya setengah dikalikan 2 hasilnya adalah 1. Nah, tetapi yang hasil turunannya adalah X, bisa saja di sini ada sebuah konstanta, misalnya 1 ditambah 1 atau ditambah 3 atau dikurang 4 ya. Jadi katakan di sini adalah sebuah konstanta. Ya, kayak berikutnya. Jika kita punya turunan sebuah fungsi adalah X pangkat 2, maka fungsi semula haruslah X berpangkat 3. Karena hasil turunannya pangkatnya jadi 2 berkurang 1. Kemudian ya, supaya koefisien ini menjadi 1 dikalikan pangkatnya 3, maka muncullah 1/3. Ini pun ada sebuah konstanta. Kemudian berikutnya, hasil turunannya adalah X pangkat 3. Maka fungsi semula adalah X pangkat 4. Dan di sini muncul 1/4 supaya hasil kali antara koefisien dengan pangkatnya adalah 1, kemudian ditambah konstanta. Nah, secara umum jika kita punya sebuah fungsi, katakanlah X berpangkat N, maka fungsi semula, nih kita punya, lihat hubungannya di sini 3, ini menjadi 4. Berarti ada penambahan 1 dari setiap pangkatnya. Ya, 2 jadi 3, 1 jadi 2. Jadi di sini apabila pangkatnya N, maka akan muncul N tambah 1. Kemudian koefisiennya adalah 1/, di sini pun sama ya. Ini 4 itu dari 3 bertambah 1 jadi N ditambah 1 tambah C. Ya. Oke, jadi secara umum aturan integral tak tentu dari fungsi aljabar adalah integral X berpangkat N dx. Artinya ini kalau X variabelnya X, maka integralnya terhadap variabel X, maka di sini dituliskan dx ya. Aturannya adalah 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Ini adalah
aturan umumnya. Ya, sekarang kita akan perhatikan contoh berikut. Kita akan menentukan nilai integral dari fungsi berikut. Nah, untuk mengintegralkan dari penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi, di sini ada 3x ditambah 7, maka kita mengintegralkan satu persatu, ya. Jadi di sini satu persatu kita integralkan untuk 3x. Kita pakai aturan yang tadi, ya. Berarti di sini kita punya 3 per pangkatnya 1 bertambah 1, 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Nah, sebenarnya di sini untuk 7 ini sebenarnya ada 7 ini dikalikan 1. Satunya dibuat dari X pangkat 0. Jadi kalau kita tentukan integral dari 7, berarti kita punya 7 per 0 tambah 1. Di sini ada variabel X. Awalnya berpangkat 0 ditambah 1 plus C. Jadi hasil sederhananya adalah 3 per 2 X pangkat 2 ditambah 7X ditambah C. Nah, itu hasil integral dari 3X ditambah 7. Oke, yang kedua, integral dari akar 3 Y pangkat 2 dy. Nah, kalau kita memakai variabel y, maka di sini muncul dy, ya, karena integralnya terhadap variabel y. Nah, di sini, ya, karena ini bentuk akar, langkah pertama kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi sebuah variabel berpangkat, ya. Jadi ubah bentuk akarnya ke dalam bentuk variabel berpangkat. Jadi sebelum kita integralkan, sebelum kita mencari hasil integralnya, maka kita ubah dulu, ya, berdasarkan aturan pengubahan dari bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Ini menjadi y pangkat 2 menjadi pangkat pecahan, ya. Ini nilai pangkatnya menjadi pembilang, nilai akarnya menjadi penyebut. Nah, seperti ini. Baru setelah kita ubah ke dalam bentuk variabel berpangkat, barulah kita gunakan aturan yang tadi kembali, ya. Jadi hasil integral dari y pangkat 2 per 3 berarti 1, karena di sini koefisiennya 1. 1 per pangkatnya 2 per 3 ditambah 1. Ya, ini pun sama, 2 per 3 ditambah 1 ditambah C. Jadi hasilnya 1 per 2 per 3 ditambah 1 adalah 5 per 3. Ini pun sama. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 per 5 per 3 adalah 3 per 5. Nah, ini bisa kita kembalikan ke bentuk akar sesuai dengan soal semula, ya. Jadi 5 dibagi 3, ini dapat 1, sisanya adalah 2 per 3. Jadi di sini y berpangkat 1, ya, dikalikan akar 3 dari y pangkat 2 ditambah C.